Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah sebelumnya, Ghanim bin Ayyub mengambil ujung kancing itu dan memperhatikannya. Ternyata di situ tersulam tulisan dari benang emas. Aku milikmu dan engkau milikku, wahai anak paman Nabi. Ketika Ghanim Ayyub membaca tulisan tersebut, ia segera melepaskan tangannya. Ceritakanlah kisahmu, pinta Ghanim bin Ayyub. Gadis itu pun kemudian bercerita. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya ingin berterima kasih atas dukungan teman-teman untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Buat para saudagar yang baru gabung channel ini, jika berkenan silakan subscribe, karena setiap klik dukungan Anda akan membuat saya semakin lupa diri. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Ketahuilah, sebenarnya aku adalah selir Khalifah Harun ar-Rasyid. Namaku adalah Qut al-Qulub. Khalifah mengasuhku di istana hingga aku besar. Melihat kecantikan yang dianugerahkan Allah SWT kepadaku, Khalifah jatuh hati kepadaku hingga berkenan mengambilku dan membangunkan kediaman khusus untukku, serta memberiku 10 orang pelayan yang selalu siap melayani perintahku. Khalifah juga memberikan pakaian sebagaimana engkau lihat saat ini padaku. Suatu hari Khalifah melakukan perjalanan ke beberapa negeri. Saat itu Ratu Zubaidah menemui para pelayanku. Jika tuan putrimu si Qut al-Qulub itu sudah tidur, jejalkan ramuan ini ke hidungnya atau ke dalam minumannya. Nanti kalian akan kuberi banyak uang, perintah Ratu Zubaidah kepada para pelayanku. Dengan senang hati tuan putri, sahut salah seorang pelayanku. Kemudian si pembantu itu mengambil obat bius dengan gembira karena akan mendapatkan banyak uang. Sebenarnya ia bekas pembantu Ratu Zubaidah. Si pembantu itu datang kepadaku, kemudian ia meletakkan ramuan obat bius itu di perutku hingga aku terjatuh ke lantai. Kepalaku tertekuk hingga menyentuh kakiku. Saat itu aku merasa hampir mati. Rupanya itu belum selesai. Kemudian si pelayan itu mengurungku di dalam sebuah peti. Ia lantas memanggil para budak dan menyuruh mereka merahasiakan peristiwa ini dengan imbalan kenikmatan. Pada suatu malam, ia menyuruh budak-budak itu membawaku ke suatu tempat di bawah pohon kurma, di mana saat itu engkau berada di atasnya. Para budak itu lantas mengerjakan segala sesuatu sebagaimana yang telah engkau saksikan, hingga akhirnya aku terbebas dari mereka karena bantuanmu, dan engkau telah membawaku ke sini dengan segala kebaikanmu. Begitulah kisahku. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid pada saat aku dilahirkan. Maka hendaknya engkau menyadari kedudukanku, dan janganlah engkau memberitahukan persoalanku ini kepada khalayak. Mendengar ucapan Qut al-Qulub dan mengetahui bahwa ia adalah selir Khalifah, Ghanim bin Ayyub mundur ketakutan. Karena hebatnya pengaruh wibawa sang Khalifah, ia lalu duduk menyendiri di sudut ruangan sambil menyesali perbuatannya. Ia bingung memikirkan cintanya yang tak mungkin kesampaian. Qut al-Qulub bangkit lalu memeluk dan mencium Ghanim bin Ayyub. Cintanya kepada Ghanim bin Ayyub semakin kuat tertanam di dalam hatinya. Ia mengungkapkan seluruh isi hatinya, seluruh dendam cintanya. Namun kali ini justru Ghanim bin Ayyub yang menolaknya karena takut pada kebesaran sang khalifah. Kemudian keduanya berbincang-bincang beberapa saat dan tenggelam dalam lautan cinta masing-masing hingga siang hari. Ketika itu Ghanim bin Ayyub bangkit, memakai pakaiannya dan pergi ke pasar seperti biasa, membeli keperluan sehari-hari. Setelah itu ia segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia melihat Qut al-Qulub sedang menangis. Namun ia berhenti menangis saat melihat Ghanim bin Ayyub datang. Bahkan ia mendadak langsung tersenyum. "Engkau telah meninggalkanku, wahai kekasih," sahut Qut al-Qulub. "Sungguh aku tak sanggup berpisah darimu. Sesaat saja engkau tidak berada di sisiku, rasanya seperti setahun lamanya. Lihatlah diriku yang sudah sangat merindukanmu. Aku berlindung kepada Allah. Sungguh ini tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin seekor anjing jalanan menempati kandang-kandang binatang buas? Sesungguhnya segala sesuatu yang telah menjadi milik Khalifah haram bagiku untuk mendekatinya." Tugas Ghanim bin Ayyub. Api asmara yang berkobar di hati Ghanim bin Ayyub hingga bertambah cintanya kepada Ghanim bin Ayyub. "Demi Allah, kita tak akan tertidur kecuali selalu bersama-sama," ucap Qut al-Qulub. "Aku berlindung kepada Allah," balas Ghanim bin Ayyub. Pada saat itu Ghanim bin Ayyub berhasil bertahan dari godaan si gadis dan tidur sendirian hingga pagi. Sementara Qut al-Qulub semakin cinta dan sangat bernafsu kepada Ghanim bin Ayyub. Namun setiap kali ia merayu, Ghanim bin Ayyub selalu menghindar.
Setiap sesuatu yang sudah menjadi milik khalifah haram bagi si budak ini untuk memilikinya. Demikianlah ucap Ghanim bin Ayyub tiap kali Qut al-Qulub memohon untuk selalu berusaha mendekatinya. Maka ketika sudah agak lama bersama Ghanim bin Ayyub, Qut al-Qulub bertambah gelisah. Ia lantas bersyair, "Wahai kekasih jiwa, sampai kapan ku panggil derita ini? Kering sudah air mata cinta, namun asmara tak juga bersemi. Jangan kau hiraukan suara-suara yang tak lebih dari sesumbar dengki." Akan halnya Ratu Zubaidah, maka ketika khalifah pergi meninggalkannya dan ia memperlakukan Qut al-Qulub sedemikian rupa, ia pun menjadi bingung. Apa yang harus kukatakan kepada khalifah jika ia datang dan menanyakan tentang perempuan itu? Dalam batin Ratu Zubaidah. Ratu Zubaidah memanggil nenek tua yang mengabdi di kediamannya. Kepada nenek itu ia menceritakan rahasianya. Apa yang harus kulakukan sedangkan Qut al-Qulub sudah menghilang? Tanyanya kepada si nenek. Menurut hamba, kedatangan khalifah sudah dekat, sahut si nenek. Sebaiknya Tuan Putri memanggil tukang kayu dan suruhlah ia membuat patung wanita. Setelah itu galilah kubur dan nyalakan lilin di sekitarnya, juga lampu-lampu minyak. Kemudian perintahkanlah seluruh penghuni istana untuk berpakaian hitam. Demikian pula kepada para pelayan dan jariyah. Suruhlah semuanya bergabung di lorong-lorong istana. Nanti ketika khalifah datang lalu bertanya tentang Qut al-Qulub, perintahkan saja agar mereka menjawab, Qut al-Qulub telah mati, semoga Allah memberinya ganjaran pahala. Dan karena penghormatan kepadanya, maka itulah ia dikuburkan di dalam istana. Itu menurut hamba. Nanti jika khalifah menuduh Tuan Putri yang menjadi penyebab kematiannya, maka Tuan Putri tidak usah takut. Sekalipun para pengawal khalifah akan menggali kubur dan mengeluarkan patung itu, sebab patung itu telah diberi kafan yang indah. Jika khalifah ingin melepas kain kafannya, cegahlah dan katakan, haram melihat aurat mayat. Maka khalifah akan percaya saja bahwa Qut al-Qulub sudah mati. Khalifah akan mengembalikannya ke tempat semula, bahkan akan berterima kasih kepada Tuan Putri. Dengan demikian maka Tuan Putri pasti akan bebas, insya Allah. Ratu Zubaidah sangat girang mendengar nasihat tersebut. Ia lalu memberi hadiah berupa pakaian yang indah dan sejumlah uang kepada si nenek dengan pesan agar melakukan rencana tersebut. Rencana itu pun segera dilaksanakan. Tersebarlah berita bahwa Qut al-Qulub sudah wafat. Tidak berapa lama kemudian datanglah rombongan khalifah. Ia langsung menanyakan keadaan Qut al-Qulub. Namun ia mendapati seluruh penghuni istana berpakaian serba hitam. Ia diberitahu bahwa Qut al-Qulub telah wafat. Mendengar berita itu, khalifah jatuh pingsan. Ketika sadar, ia menanyakan di mana kuburan Qut al-Qulub. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, hamba sangat menghormatinya hingga hamba memutuskan untuk menguburkannya di istana hamba, jawab Ratu Zubaidah. Maka dalam keadaan masih berpakaian musafir, khalifah masuk ke istana Ratu Zubaidah untuk berziarah ke makam Qut al-Qulub. Khalifah mendapati permadani terhampar, lilin-lilin dan lampu-lampu minyak bersinar terang. Melihat hal itu, khalifah berterima kasih kepada Ratu Zubaidah atas kebaikannya. Namun, khalifah masih bingung. Bahkan mulai dirasuki prasangka antara percaya dan tidak. Ia lalu memerintahkan untuk menggali kubur dan mengeluarkan isinya. Ketika melihat kain kafan si mayat, khalifah hendak melepaskannya untuk melihat jasadnya, namun nenek tua itu mencegahnya. Takutlah akan sisa Allah wahai khalifah, kembalikanlah jasad itu ke tempat semula, tukas si nenek. Kemudian khalifah memanggil para ahli Quran. Mereka diminta untuk membacakan Quran sampai khatam di kuburan Qut al-Qulub. Khalifah duduk di sisi kuburan terus menangis hingga pingsan. Ia tetap tinggal di sisi kuburan hingga 1 bulan penuh. Setelah para amir dan wazir berlalu dari khalifah dan pulang ke rumah masing-masing, khalifah masuk ke dalam harem. Khalifah tidur beberapa saat di sana, sementara di dekat kepala dan kakinya duduk seorang jariyah. Setelah tertidur, ia bangun dan membuka kedua matanya. Saat itu ia mendengar kedua jariyah itu sedang bercakap-cakap. Hei, celakalah engkau wahai Khaizuran, serga pelayan pertama. Hah? Kenapa engkau mengutuk ibunda khalifah? Tanya pelayan kedua. Sebab baginda tidak sadar dengan apa yang terjadi, hingga ia rela berjaga-jaga di kuburnya yang cuma berisi patung buatan tukang kayu. Lalu apa yang terjadi dengan Tuan Putri Qut al-Qulub? Ketahuilah,
Tuan Putri Zubaidah telah mengutus Jariyah agar membiusnya. Lalu ketika terbius, ia dimasukkan ke dalam peti dan dibawa bersama kawalan 2 orang budak. Ya, dia si Sawab dan Kafur, untuk dikubur di pemakaman. Hah? Benarkah katamu, hai Khatib? Celaka benar nasib hai Zuran, ibunda Khalifah. Tetapi apakah Tuan Putri Qut al-Qulub belum mati? Aku dengar ia diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Ghanim bin Ayyub ad-Dimashqi. Katanya Tuan Putri Qut al-Qulub sudah 4 bulan berada di sana. Jadi Khalifah semalaman menangisi kuburan tanpa mayat, dan itu beliau lakukan setiap hari. Mendengar percakapan kedua Jariyah itu, Khalifah amat murka. Setelah kedua Jariyah itu berlalu, Khalifah bangkit berdiri, lalu mengumpulkan seluruh pembesar istana. Saat itu dengan segera menghormat masuklah Ja'far al-Barmaki. Ja'far, pergilah dengan beberapa pengawal dan cari rumah Ghanim bin Ayyub sekarang juga. Kepung rumahnya dan bawa Qut al-Qulub kemari. Ghanim bin Ayyub itu harus dimati disiksa. Titah Khalifah. Baik tuanku, sahut Ja'far al-Barmaki. Lalu Ja'far al-Barmaki yang pergi bersama pengawal menuju rumah Ghanim bin Ayyub. Kala itu Ghanim bin Ayyub hendak makan bersama Qut al-Qulub. Saat hendak mengambil makanan, ia sadar bahwa rumahnya sudah dikepung. Rupanya para budak dan para pengawal istana Khalifah yang dipimpin oleh Wazir Ja'far al-Barmaki sudah siaga dengan pedang terhunus. Mereka mengepung rumah penginapan Ghanim bin Ayyub hingga rumah itu bagai bola hitam dikepung putih mata. Maka pada saat itu Qut al-Qulub sadar bahwa berita tentang dirinya telah diketahui oleh Khalifah. Ia merasa akan mendapatkan celaka. Wajahnya pun pucat pasi dan kecantikannya seketika memudar. Wahai kekasihku, tenanglah, ucap Qut al-Qulub berupaya menenangkan Ghanim bin Ayyub yang amat gelisah. Apa yang harus kulakukan? Kemana aku harus pergi sementara hartaku ada di sini? Demikian Ghanim bin Ayyub bertanya-tanya dengan nada gelisah. Tuan tidak boleh tinggal di sini agar tidak celaka dan harta Tuan hilang. Bagaimana aku bisa keluar sedangkan rumah ini telah dikepung? Jangan takut Tuan. Lalu Qut al-Qulub mengambil pakaian serta memberi nampan berisi daging, roti, dan makanan lainnya, lalu meletakkannya di atas kepala Ghanim bin Ayyub. Sudah, keluarlah dengan penyamaran ini Tuan. Engkau tidak usah khawatir dengan keadaanku, sebab aku tahu kedudukanku di sisi Khalifah, kata Qut al-Qulub. Ghanim bin Ayyub lalu keluar membawa nampan berisi makanan, dan ia pun terbebas dari kebinasaan. Sementara ketika Wazir Ja'far al-Barmaki sampai di sudut rumah dan segera masuk, ia melihat Qut al-Qulub telah berhias sambil memuat emas permata, mutiara, dan pakaian-pakaian indah ke dalam peti. Demi Allah, wahai Tuan Putri, hamba kesini diperintahkan oleh Khalifah untuk menangkap Ghanim bin Ayyub, tugas Ja'far al-Barmaki. Ketahuilah hai Wazir, Ghanim bin Ayyub sudah pergi berdagang ke Damaskus, dan aku tidak tahu lagi kabarnya. Aku ingin agar peti ini kau juga bawa dan bawalah ke istana Khalifah, sahut Qut al-Qulub. Baik dan Putri, jawab Ja'far al-Barmaki. Kemudian Ja'far al-Barmaki mengambil peti dan menyuruh para pengawal untuk membawanya beserta Qut al-Qulub ke istana dengan penuh kehormatan. Ja'far al-Barmaki menceritakan seluruh kesaksiannya kepada Khalifah, dan Khalifah memerintahkannya agar Qut al-Qulub ditempatkan di ruang gelap ditemani pelayan tua, sebab Khalifah menyangka bahwa Qut al-Qulub telah berbuat tidak senonoh dengan Ghanim bin Ayyub. Kemudian Khalifah mengirim surat kepada Muhammad bin Sulaiman, gubernur Damaskus. Surat itu berisi surat perintah. Pada saat surat ini sampai kepadamu, tangkaplah Ghanim bin Ayyub dan segera kirim ke Baghdad. Setelah surat itu sampai kepada gubernur, ia segera memerintahkan agar juru bicara istana mengumumkan di pasar-pasar bahwa barang siapa yang ingin harta rampasan, maka ia harus datang ke rumah Ghanim bin Ayyub. Lalu penduduk berdatangan ke sebuah rumah dan mereka bertemu dengan ibu Ghanim bin Ayyub, juga saudari perempuannya Fatma binti Ayyub yang telah membuat kuburan dan meratapinya. Lantas keduanya ditangkap dan rumah mereka disita, padahal keduanya tidak tahu permasalahannya. Ketika mereka dihadapkan ke istana, Khalifah bertanya tentang keberadaan Ghanim bin Ayyub. Selama setahun ini kami tidak tahu beritanya, jawab keduanya. Lalu mereka dikembalikan. Adapun Ghanim bin Ayyub yang telah kehilangan segalanya, bingung, menangis, dan lapar juga letih. Ia tiba di suatu negeri lalu masuk ke dalam masjid, duduk bersandar di dinding dalam keadaan sangat kelaparan. Dia hampir pingsan, sementara semut-semut mulai merayap di kulitnya. Saat itu penduduk berdatangan untuk melaksanakan sholat subuh.
dan mereka dikejutkan ketika melihat Ghanim bin Ayyub dalam kondisi yang lemah karena kelaparan. Ketika mereka membawa Ghanim bin Ayyub, tubuhnya ternyata sangat dingin. Lalu Ghanim bin Ayyub diberi pakaian bekas. "Kenapa engkau sangat lemah?" tanya orang-orang. Ghanim bin Ayyub pun justru menangis. Para warga sadar bahwa pemuda itu sedang kelaparan, maka mereka memberinya madu dan 2 buah roti. Ghanim bin Ayyub makan dan tinggal bersama mereka. Tatkala terbit matahari, para penduduk pergi untuk keperluan sehari-hari seperti biasa. Ghanim bin Ayyub tinggal bersama mereka selama sebulan penuh. Semakin hari ia semakin lemah dan sakit, hingga para penduduk sepakat untuk mengirimnya ke Maristan. Tetapi tiba-tiba mereka kedatangan 2 orang wanita yang ternyata adalah ibu dan saudari Ghanim bin Ayyub. Saat bertemu, mereka diberi roti seperti yang diberikan oleh mereka kepada Ghanim bin Ayyub. Pada malam itu keduanya menginap bersama di rumah penduduk. Dan pada hari kedua, para penduduk menemuinya lalu membawakan seekor unta. "Bawalah orang lemah ini dan naikkan di punggung unta. Jika sudah sampai di Baghdad, turunkan ia di pintu Maristan. Barangkali ia bisa disembuhkan dan engkau akan dapat upah," kata salah seorang penduduk kepada pemilik unta. "Baiklah Tuan," sahut si pemilik unta. Ghanim bin Ayyub dikeluarkan dari masjid dengan tikar tidurnya. Ia ditidurkan di atas unta. Ibu dan saudarinya datang tanpa sepengetahuan keduanya. Beberapa orang mengawasi, keduanya memperhatikan si sakit. "Si sakit ini mirip benar dengan Ghanim," kata si ibu kepada anak putrinya. Ghanim bin Ayyub belum juga sadar, kecuali setelah ia berada di atas unta. Maka ia menangis dan meratap. Para penduduk menyaksikannya. Ibu dan putrinya menangisi Ghanim bin Ayyub yang tidak kunjung mereka temukan. Kemudian ibu dan anak itu bermusafir ke Baghdad, sedangkan unta yang membawa Ghanim bin Ayyub telah sampai ke Maristan. Ghanim bin Ayyub tertidur di sana hingga pagi tiba. Setiap orang yang lewat melihatnya. Saat itu Ghanim bin Ayyub sangat kurus. Orang-orang menontonnya hingga datanglah kepala pasar dan menyuruh mereka pergi. "Aku akan menolong orang miskin ini, sebab para penjahat pasti akan membunuhnya ketika mereka masuk ke Maristan," kata kepala pasar. Kepala pasar memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ghanim bin Ayyub ke rumahnya. Karpet digelar, kamar baru dibuatkan. "Layani dia sebaik-baiknya," kata si kepala pasar kepada istrinya. "Baiklah," jawab istrinya. Istri kepala pasar mempersiapkan makanan dan memanaskan air buat Ghanim bin Ayyub, lalu membasuh tangan dan kakinya serta memberikan pakaian yang biasa dipakai oleh para pembantunya. Ghanim bin Ayyub juga diperciki air mawar hingga ia siuman dan teringat akan Qut al-Qulub, maka hatinya semakin berduka. Sementara itu Khalifah marah dan mengurung Qut al-Qulub di rumah gelap selama 80 hari. Suatu hari Khalifah lewat di dekat rumah gelap itu. Ia mendengar Qut al-Qulub melantunkan syair kesedihan. "Kekasihku, betapa baiknya dirimu, betapa pemaafnya dirimu. Engkau telah berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Engkau telah menjaga kehormatan orang yang mencelakakan kehormatanmu. Engkau telah menutupi aibnya sedang ia mencelamu dan mencela keluargamu. Engkau mesti berhadapan dengan khalifah di depan hakim yang Maha Esa. Engkau akan mendapatkan keadilan pada hari di mana yang jadi hakim adalah Allah dan yang jadi saksi adalah para malaikat," ucap Qut al-Qulub setelah melantunkan syairnya. Ketika Khalifah mendengar ucapan dan keluhan Qut al-Qulub, ia segera tahu bahwa Qut al-Qulub telah terzalimi. Maka ia masuk ke istananya dan menyuruh pelayan untuk menjemputnya. Ketika Qut al-Qulub hadir di hadapan Khalifah, ia hanya bisa menundukkan pandangannya dalam keadaan menangis sedih. "Hai Qut al-Qulub, aku melihatmu menderita karena aku, dan kau menuduhku sebagai seorang yang zalim. Kau juga mengira bahwa aku berbuat jahat pada orang yang berbuat baik padaku. Lalu siapakah orang yang telah menjaga kehormatanku, tapi justru telah kuhancurkan kehormatannya? Siapakah orang yang menutupi aibku, tetapi justru kubuka aibnya?" tanya Khalifah. "Ghanim bin Ayyub tuanku. Sesungguhnya ia belum pernah mendekatiku atau berbuat tidak senonoh. Aku bersumpah demi kenikmatanmu yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, wahai Amirul Mukminin," jawab Qut al-Qulub. "La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." "Hai Qut al-Qulub, katakan keinginanmu, akan kukabulkan," seru Khalifah. "Tuanku, hamba ingin bertemu dengan kekasih hamba Ghanim bin Ayyub," sahut Qut al-Qulub penuh harap. "Dengan izin Allah akan ku berdatangkan kekasihmu. Wahai Amirul Mukminin,
Jika engkau datangkan ia ke sini, apakah baginda akan memberikan diriku kepadanya?" "Benar." "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku untuk berkeliling mencarinya. Barangkali Allah bisa mempertemukan kami." "Lakukanlah apa yang terlintas dalam benakmu." Qut al-Qulub pun merasa senang dengan perkenan dari khalifah. Kemudian ia segera pergi dengan membawa uang 1000 dinar. Ia mengunjungi para syekh dan bersedekah pada mereka. Pada hari kedua, ia juga kembali bersedekah kepada para pedagang. Ia juga memberikan beberapa dirham kepada kepala pasar. "Sedekahkan kepada orang-orang asing, perintahkan kepada kepala pasar." Seminggu kemudian, Qut al-Qulub kembali berangkat keluar istana dengan membawa uang 1000 dinar dan menuju pasar pakaian serta pasar permata. Ia mencari kepala pasar di sana. Seorang kepala pasar yang sudah berusia tua menemuinya. Ia kemudian memberinya uang 1000 dinar. "Sedekahkanlah ini untuk orang-orang asing," perintahnya kepada kepala pasar. Kepala pasar menatap Qut al-Qulub agak lama. "Jika Tuan Putri berkenan, marilah ke rumah hamba untuk bertemu dengan pemuda asing yang sangat beruntung dan sangat tampan," kata kepala pasar. Yang dimaksudkan oleh kepala pasar adalah Ghanim bin Ayyub. Tetapi si kepala pasar tidak tahu nama pemuda itu sebenarnya. Dikiranya pemuda itu hanyalah seorang miskin yang banyak utang karena kerampokan, atau seorang pecinta yang terpisah dari kekasihnya. Mendengar kata-kata kepala pasar itu, Putri Qut al-Qulub merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. "Baiklah, aku akan ikut ke rumahmu," sahut Putri Qut al-Qulub. Lalu Qut al-Qulub diantar oleh seorang pelayan. Sesampainya di sana, Qut al-Qulub berterima kasih kepadanya. Ketika masuk rumah, ia memberikan salam dan istri kepala pasar menyambutnya dengan hormat. "Di mana si pemuda yang lemah itu?" tanya Qut al-Qulub. "Itu orangnya, Tuan Putri. Tampaknya pemuda itu pernah berada dalam kemewahan," jawab istri kepala pasar sembari menangis. Kemudian Qut al-Qulub memperhatikannya. Pemuda itu memang mirip Ghanim bin Ayyub, tetapi penampilannya sudah jauh berubah. Badannya kurus sehingga ia tidak percaya bahwa pemuda itu adalah Ghanim bin Ayyub. Namun rasa kasihan menghujam di hatinya. Qut al-Qulub pun menangis. Sesungguhnya orang-orang asing adalah orang-orang miskin, sekalipun mereka adalah pemimpin di negerinya, tugas Qut al-Qulub. Pemuda itu diberi minum dan obat. Ia duduk di sisi Ghanim bin Ayyub beberapa saat. Kemudian Qut al-Qulub pulang. Ia tetap memeriksa setiap pasar untuk mencari Ghanim bin Ayyub. Suatu hari kepala pasar membawa ibu Ghanim bin Ayyub dan saudaranya Fatma binti Ayyub. Mereka kemudian menemui Qut al-Qulub. "Tuanku, sungguh pada hari ini telah masuk ke kota kita seorang wanita dan anaknya. Keduanya tampak seperti pernah menjadi orang kaya. Keduanya mengenakan pakaian dari bulu. Mereka terus menangis dan bersedih. Sehingga aku memutuskan untuk membawa mereka untuk melindungi dan menghindarkan keduanya dari kehinaan pengemis, sebab keduanya tidak berhak untuk dihina," ucap kepala pasar. "Demi Allah, aku akan senang sekali menerima kedatangan mereka. Suruh mereka masuk." Lalu masuklah Fatma binti Ayyub dan ibunya. Ketika memandang keduanya, Qut al-Qulub menangis terharu sekaligus mengagumi kecantikan keduanya. "Demi Allah, kalian berdua adalah keturunan orang-orang yang tampan dan cantik. Bahkan kalian masih menyisakan tanda-tanda sebagai keluarga terhormat," tugas Qut al-Qulub. "Tuan Putri, sesungguhnya kami selalu berusaha menyenangkan kaum fakir miskin. Mereka ini seringkali hidup berdampingan dengan kezaliman. Kenikmatan hidup mereka selalu dirampas. Rumah-rumah mereka selalu dirobohkan," ucap kepala pasar. Kedua perempuan itu menangis dengan sedih, hingga Qut al-Qulub pun ikut menangis. "Kami selalu berdoa kepada Allah semoga dipertemukan dengan orang yang kami rindukan, yakni anakku si Ghanim," kata ibu Ghanim bin Ayyub ketika tangis mereka sudah reda. Mendengar ucapan perempuan itu, tahulah Qut al-Qulub bahwa mereka adalah keluarga Ghanim bin Ayyub. Maka kembali ia menangis haru hingga jatuh pingsan. Dan ketika siuman, Qut al-Qulub menyambut kedua perempuan itu dengan penuh kegembiraan. Ia kemudian memerintahkan para pelayan untuk melayani keduanya dengan baik. "Bibi dan adikku, hari ini adalah akhir dari penderitaan kalian sekaligus awal kebahagiaan kalian," kata Qut al-Qulub. Kemudian ia menyuruh kepala pasar untuk pulang ke rumah dengan membawa serta kedua perempuan itu. Ia juga berpesan agar istri kepala pasar ikut membantunya melayani kedua tamunya itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pada hari itu ibu dan saudari Ghanim bin Ayyub memasuki kehidupan baru yang sangat menyenangkan di rumah kepala pasar. Di keesokan harinya, Qut al-Qulub pergi ke rumah kepala pasar dan disambut oleh istrinya dengan penuh penghormatan.
Ibu dan saudari perempuan Ghanim bin Ayyub baru saja selesai mandi. Mereka berbincang-bincang. Qut al-Qulub menanyakan tamu yang sedang sakit dan juga menginap di rumah itu. Dia masih ada di sini. Jika Tuan Putri berkenan untuk menengoknya, maka hamba akan antar, jawab kepala pasar. Semuanya mengiringi Qut al-Qulub menengok pemuda yang sakit saat itu. Ghanim bin Ayyub mendengar pembicaraan para tamu dan ia mengenal suara Qut al-Qulub. Maka ia serta-merta semangat hidupnya kembali tumbuh. "Wahai putri Qut al-Qulub, engkaukah itu?" teriak Ghanim bin Ayyub. Qut al-Qulub mulai yakin bahwa itu adalah suara kekasihnya Ghanim bin Ayyub. "Ada apakah wahai kekasihku?" Qut al-Qulub balik bertanya. "Mendekatlah kepadaku," pinta Ghanim bin Ayyub. Qut al-Qulub pun mendekat pada Ghanim bin Ayyub. "Benarkah yang kuhadapi ini adalah kekasihku?" tanya kembali Qut al-Qulub ingin memastikan. "Benar, akulah Ghanim bin Ayyub." Qut al-Qulub sangat terkejut dan gembira hingga jatuh pingsan, sedangkan ibu dan saudari perempuan Ghanim bin Ayyub sangat gembira. "Wahai anakku, alangkah berkahnya hari ini," teriak keduanya kegirangan. Kemudian keduanya menangis bahagia hingga mereka sebagaimana Qut al-Qulub jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian mereka pun siuman. "Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita," seru Qut al-Qulub. Lalu Qut al-Qulub menceritakan pengalamannya setelah bertemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. "Aku telah mengatakan kepada Amirul Mukminin bahwa engkau menjaga nama baik dan haknya sebagai khalifah, dan khalifah mempercayaiku lalu merestui hubungan kita berdua. Khalifah bahkan menyampaikan keinginannya untuk bertemu langsung denganmu," kata Qut al-Qulub. Ghanim bin Ayyub sangat senang mendengar berita itu. "Baiklah, aku akan segera pergi. Kalian jangan kemana-mana sampai aku kembali," tugas Qut al-Qulub. Qut al-Qulub kemudian berangkat pergi. Ia menuju istana dan mengambil uang beberapa dinar. Kemudian ia menyerahkannya kepada kepala pasar. "Belikan ini untuk beberapa pakaian terbaik, juga keperluan lainnya," pesan Qut al-Qulub kepada kepala pasar. Kepala pasar pun menerimanya dengan penuh hormat. Qut al-Qulub juga memerintahkan agar para pelayan tetap membantu mereka membersihkan diri. Maka mereka memandikan tamu Qut al-Qulub itu dengan air delima dan menghias mereka seindah-indahnya. Qut al-Qulub tinggal di rumah kepala pasar selama 3 hari, mengawasi pelayanan untuk tamunya. Setelah berlalu waktu 3 hari, Ghanim bin Ayyub kembali pulih seperti sedia kala. Demikian pula keadaan ibu dan saudari perempuannya. Kemudian Qut al-Qulub meninggalkan mereka di rumah kepala pasar dan pergi menuju ke istana. Di hadapan khalifah, Qut al-Qulub membungkuk hormat, kemudian menceritakan apa yang telah terjadi, bahwa ia telah bertemu dengan Ghanim bin Ayyub. Mendengar kabar gembira itu, khalifah juga ikut gembira. "Aku harus segera bertemu dengan Ghanim bin Ayyub," ucap khalifah kepada wazirnya. Maka wazir Jafar al-Barmaki segera berangkat untuk menjemput Ghanim bin Ayyub. Sedangkan Qut al-Qulub lebih dahulu menemui Ghanim bin Ayyub untuk mengabarkan kedatangan utusan dari sang khalifah. "Kekasihku, engkau akan dibawa menghadap khalifah. Jagalah tutur katamu sebaik mungkin," kata Qut al-Qulub kepada Ghanim bin Ayyub. Ghanim bin Ayyub dimintanya memakai pakaian sutra yang paling baik dan serta berbekal banyak uang dinar. "Ketika engkau masuk istana, bersikaplah dermawan kepada para pelayan khalifah," pesan Qut al-Qulub kembali. Tak berapa lama, tibalah rombongan istana yang dipimpin oleh Wazir Jafar al-Barmaki. Ghanim bin Ayyub segera menyambut mereka dengan penuh kehormatan. Kemudian ia mengikuti rombongan itu menuju istana. Setibanya di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid dan para pembesar istana, Ghanim bin Ayyub segera memberikan penghormatan kepada mereka. Kemudian Ghanim bin Ayyub juga membacakan syair yang berisi puji-pujian terhadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid mengagumi syair yang dilantunkan oleh Ghanim bin Ayyub sampai puas. "Kemarilah," titah khalifah kepada Ghanim bin Ayyub. Ghanim bin Ayyub pun segera mendekat. "Ceritakanlah keadaanmu yang sebenarnya selama ini," sahut khalifah. Lalu Ghanim bin Ayyub pun segera menceritakan seluruh kejadian yang telah dialaminya. Dari sini khalifah akhirnya mengerti bahwa Ghanim bin Ayyub adalah seorang yang jujur. Khalifah kemudian memberikan hadiah dan menjadikannya sebagai kerabat istana. "Jagalah baik-baik putri Qut al-Qulub," pesan khalifah kepada Ghanim bin Ayyub. Ghanim bin Ayyub menyambut titah sang khalifah dengan penuh sukacita. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya seorang hamba tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap tuannya," tugas Ghanim bin Ayyub. Mendengar ucapan Ghanim bin Ayyub, khalifah sangat senang.
Ia pun memerintahkan agar dibuatkan sebuah istana khusus untuk Ghanim bin Ayyub. Ia juga memerintahkan sejumlah pengawal dan pelayan untuk mengabdi kepada Ghanim bin Ayyub. Kemudian Ghanim bin Ayyub menjemput ibu dan saudari perempuannya. Khalifah yang mengetahui kecantikan Fatmah binti Ayyub segera mengajukan lamaran. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saudariku ini sama dengan jariyahmu belaka, sebagaimana diriku," kata Ghanim bin Ayyub. Khalifah sangat senang dan menyampaikan terima kasih atas ketulusan keluarga Ghanim bin Ayyub. Ia menganugerahkan uang sebanyak 100.000 dinar, lalu mengundang hakim dan para saksi untuk mengurus pernikahannya secara bersama-sama. Pada suatu siang yang sama, Khalifah memasuki kamar Fatmah binti Ayyub, sedangkan Ghanim bin Ayyub memasuki kamar Qut al-Qulub. Keesokan harinya Khalifah memerintahkan untuk mencatat peristiwa yang dialami oleh Ghanim bin Ayyub dalam khasanah perpustakaan istana agar bisa ditelaah oleh orang-orang yang hidup di kemudian hari. Sungguh sang Khalifah merasa takjub terhadap rencana Allah SWT terhadap perjalanan hidupnya dan hambanya. Khalifah bersyukur dan berserah diri hanya kepada Allah, sang pencipta semesta raya. Sekian dulu akhir dari kisah Ghanim bin Ayyub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.